Jadi perdagangan hari ini memang bisa dikatakan lebih di luar dari prediksi awal ya, di mana pasar dikhawatirkan itu justru akan volatile ya. Ini justru pasar merespon sangat positif ya. Kenapa? Karena lebih kepada adanya kejelasan ya dari sisi The Fed terkait rencananya dari tapering tersebut, di mana tapering ini diperuntukkan lebih kepada pengurangan pembelian obligasi di pasar sekunder ya. Jadi yang saat ini sebesar 120 miliar dolar itu per bulan akan coba dikurangi, namun Mhm. tetap tidak memberikan kebijakan berupa kenaikan suku bunga, meskipun laju inflasi di sana sudah sempat menyentuh lebih dari 5%, 5,4% tepatnya, apalagi GDP di sana juga sudah tumbuh melesat ya, Mhm. mencapai 12,2% secara year on year seperti itu. Namun karena lebih kepada rencana suku bunga tetap dinaikkan yang diperkirakan masih mempertimbangkan kondisi ekonomi, dan itu masih di stay di tahun 2023, ini membuat pasar menurut saya lebih kepada lebih percaya diri ya terhadap Mhm. pergerakan ke depan seperti apa cara ekonomi, karena suku bunga ini suka tidak suka ini yang paling dominan terhadap ekonomi di sektor real, sehingga pasar tetap akhirnya kembali melanjutkan tren bullish-nya, meskipun secara sentimen jangka pendek memang sempat kemarin membuat nilai tukar melemah, dan hari ini akhirnya nilai tukar rupiah kembali menguat, dan indeks dolar pun juga kembali turun dari level tertinggi di level 93 karena sudah ke level 92 seperti itu. Kan ini dengan dampak dari tapering gitu ya, misalnya kayak tadi ketika sudah jelas gitu dan tidak akan separah tahun 2013, apakah ini artinya sudah boleh lebih percaya diri nih untuk memperbanyak porsi saham ketimbang reksadana atau obligasi, atau menurut Mas Praska masih harus hati-hati dulu investor? Ya, menurut saya memang untuk saat ini kita sudah seharusnya bisa menambah porsi ya di saham ya, hanya saja memang secara alokasi tidak secara all out juga. Kenapa? Karena mengingat sebenarnya pasar saham ini masih cukup rentan dengan kestabilan ekonomi yang mencoba recover dari pandemi ya, di mana di sini kan secara ekonomi dalam negeri pun seharusnya sudah bisa mulai tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan tersebut akselerasinya sesuai dengan yang diharapkan, itu yang masih nanti, mengingat kita di bulan Juli sampai Agustus ini kan terjadi PPKM ya, yang membuat dikhawatirkan sedikit memperlambat ekspektasi recovery di kuartal 3. Tapi saya ya meyakini di kuartal 4 harusnya seiring dengan laju pertumbuhan kasus COVID harian dari varian Delta yang sempat ini menyebabkan kasus yang meningkat ya, ini sudah mulai melandai lagi. Ini seharusnya bisa membuat ekonomi kita membaik, sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih cepat di kuartal 4, dan pasar saham seharusnya bisa merespon lebih dini, yaitu ditambah dengan kejelasan kapan suku bunga naik yang dipertegas masih di tahun 2023. Jadi tetap bisa ditambahnya saja tadi lebih kepada selektif sektornya, serta masukan lebih kepada bertahap, apalagi bursa sudah cenderung cukup bullish-nya kuat di hari ini. Mhm. Mungkin sedikit kalau tadi kan, terkait dengan saham kemungkinan dampaknya tidak akan separah tahun 2013. Kalau untuk instrumen investasi lain seperti obligasi dan reksadana ini seperti apa merespon kebijakan tapering dan kenaikan suku bunga acuan yang masih lama dari The Fed? Ya, kalau saya lihat sebenarnya untuk yang instrumen lainnya ini sebenarnya kurang lebih sama ya, di mana seharusnya sama-sama merespon positif karena dengan penguatan rupiah. Jadi katalisnya adalah penguatan rupiah ya kan, serta laju secara US Treasury yield ya yang 10 tahun itu justru malah tidak naik ya, malah masih tetap berada di level 1,3% ya, tidak melonjak naik karena kekhawatiran tapering off itu. Jadi untuk pasar expense sendiri saya melihat ini mulai coba tentu saja tetap bergerak naik ya, hanya saja memang akselerasinya kalau untuk pasar saham ini tampaknya lebih agresif ya, karena tadi kekhawatiran terhadap pelemahan mata uang regional yang dimana dipicu karena penguatan indeks dolar Amerika Serikat itu yang ternyata tidak seberat yang diperkirakan ya. Serta tambah lagi kondisi Amerika Serikat ini kan sebenarnya masih menghadapi gelombang 3 dari penyebaran varian Delta ya. Jadi ekonominya masih mencoba fokus untuk bisa tetap bertahan tumbuh. Kalau misalnya malah ekonominya agak decline karena penyebaran kasus COVID-19 yang gelombang 3 di sana, itu yang sebenarnya justru sedikit memberikan angin segar buat kita. Jadi sebenarnya Iya. peluang untuk di taperingnya bisa jadi malah ditunda ya kan, meskipun
ya itu tetap akan harus dilaksanakan dalam jangka waktu pendek ini. Untuk finansial atau sektor ini ya perbankan, karena hari ini juga beberapa diborong oleh asing. Kira-kira Ya. perbankan yang mana sih yang lebih akan potensial upside-nya lebih besar gitu ya? Apakah yang big caps karena memang sekarang asing sudah mulai memborong lagi, atau justru yang mid cap sampai small caps nih karena isunya masih berkaitan dengan bank ini yang beralih ke bank digital? Ya, terkait dengan bank ya, saya melihat di sini bank-bank big caps masih yang menarik ya untuk bisa dijadikan alternatif bagi investor ya. Nah, terutama seperti katakan Bank BCA yang di tengah rencana untuk melakukan stock trade, kemudian ada Bank BRI dan Bank Mandiri ya, ini yang menurut saya seharusnya di tengah recovery penyaluran kredit nasional yang mulai positif ya, plus 0,5% ya di per Juni 2021 ini menandakan artinya kredit ini mulai coba tumbuh meskipun belum agresif. Kenapa? Karena ya kalau saya amati memang lebih dikarenakan proses ini kan terhambat karena merebaknya varian Delta ya yang membuat kita terjadi gelombang 2 kemarin seperti itu. Tapi kita optimis ya, saya optimis melihat di sini kuartal 4 nanti ekonomi akan coba kembali pulih dan penyaluran kredit itu bisa semakin meningkat. Jadi bank-bank besar menurut saya menjadi alternatif yang menarik ya, ketimbang kalau bank-bank digital ini mungkin saya lebih sarankan investor mencermati secara market timing ya, di mana memang secara prospek bagus, hanya saja mungkin investor harus memilih saham-saham yang secara teknikal itu sudah oversold ya, alias sudah dijual sehingga benar-benar murah untuk bisa bargain hunting atau dikoleksi kembali seperti itu. Ini momentumnya ya untuk bank-bank big caps karena kemarin juga sudah terkoreksi cukup dalam dan masih banyak yang valuasinya menarik. Tadi ada beberapa sektor, pertambangan batu bara, kemudian finansial atau perbankan, healthcare, sampai infrastruktur telekomunikasi. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.